Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Rendah hati adalah sifat yang membawa ketenangan dan keberkahan. Orang yang rendah hati dan tidak sombong atas harta, jabatan, atau pujian, melainkan selalu ingat bahwa segala kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati adalah anugerah yang membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup yang berkah. Lantas, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati di setiap langkah hidup? Mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali alhamdulillah dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Tebet Timur Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, pada kesempatan Damai Indonesiaku siang hari ini kita mengangkat tema dengan yaitu berupa sifat ataupun sikap yang justru dengan sikap atau sifat ini Allah meninggikan derajat kita dengan setinggi-tinggi derajat, yaitu sifat rendah hati. Ya, rendah hati anugerah ilahi. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Syekhuna Syekh Fikri Thorik dan juga Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Setelah puji dan syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, sahabat, insya Allah untuk kita juga semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua yang hadir bisa pergi haji dan umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Syekh Fikri Thorik yang sama kita hormati, MC kita Ustadz Sofyan, dan para jamaah yang hadir serta para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Tawadhu. Kita udah sering dengar itu istilah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Betul apa benar? Apa sih arti tawadhu? Tawadhu tuh kalau secara bahasa diambil dari akar kata wadu'a. Fiilnya sulasi mujarrad. Dan dia berpindah dari fiil sulasi mujarrad ke fiil sulasi mazid. Biharfain, ada dua tambahan pakai ta sama alif. Jadi tawadhu'a. Ya tawadu'u tawadu'an, wazannya tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan. Ngerti kagak ngerti dengerin aja pokoknya. Assalamualaikum. Paham apa kagak? Paham kagak paham pura-pura. Itu aja udah. Akur nih
Insya Allah. Tadinya asalnya meletakkan, karena dia menjadi tawadhu'a artinya merendahkan diri. Assalamualaikum. Ada satu hal yang harus kita luruskan. Jadi sebetulnya tawadhu'a kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya memang merendahkan diri. Namun karena memang ada dua perbedaan merendahkan diri dalam konteks bahasa Indonesia, maka merendahkan diri dari asal kata tawadu lebih tepat menjadi merendahkan hati. Assalamualaikum. Ini kira-kira nambah paham apa nambah keder nih? Ya, paham kagak paham urusan belakangan dah, insya Allah Pak. Nah maknanya maksudnya apa Ustadz? Ustadz punya catatan biar ibaratnya nggak kabur kemana-mana. Boleh apa kagak? Boleh apa enggak? Jadi merendahkan diri dalam konteks tawadu bukan dalam arti menjatuhkan martabat, melainkan menundukkan hati, itu maksudnya. Menundukkan hati bagaimana? Menundukkan hati di hadapan Allah dan sesama manusia, garis bawahin, tanpa kesombongan. Assalamualaikum. Udah mulai paham belum? Udah mulai jelas apa belum? Insya. Jadi maknanya merendahkan diri kepada Allah, kepada manusia, tapi bukan karena faktor sombong, bukan. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kemuliaan daripada sifat tawadu. Kata Nabi, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullahu. Siapa orang yang bersikap tawadu dalam konteks yang tadi kita sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan meningkatkan, meninggikan daripada derajatnya. Alhamdulillahirabbil. Atau dalam arti kata lain, semakin seseorang menundukkan hatinya, justru semakin Allah angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Udah mulai paham belum? Udah jelas belum? Alhamdulillah. Nah bagaimana ciri-ciri orang tawadu? Ciri-ciri orang tawadu diantaranya pertama, menyadari bahwa segala kelebihan adalah karunia dari Allah Subhanahu, bukan hasil usahanya semata, bukan. Ustadz bisa ada di hadapan ibu-ibu, Syekh Fikri bisa ada di televisi, ya memang di sana ada hasil iktisab, ada hasil kasab, hasil usaha kita, sehingga kita bisa ada di televisi. Tapi hakikatnya bukan itu. Allah yang memberikan karunia sehingga kita mendapatkan kesempatan bisa yang namanya berdakwah lewat televisi. Sehingga kita, ujai saya, nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kenapa? Ente jadi Ustadz TV bukan karena ente doang, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Lanjut apa kagak? 1 menit lagi saudara. Yang kedua, tidak sombong ketika diberi kelebihan harta, ilmu atau kedudukan. Ada sangkut pautnya dari poin yang pertama ya ikhwan. Lalu kemudian menghormati siapapun, baik orang miskin maupun orang kaya, tua maupun muda, tapi menghormatinya bukan karena apa yang dia punya, tapi hanya karena semata-mata menjalankan apa yang
dituntun dalam ajaran agama bukan jadi kalau penjilat namanya bukan rendah hati, tapi lebih tepat rendah diri. Merendahkan diri kita karena kekayaan orang, karena kedudukan orang, berbeda dengan yang namanya rendah hati. Assalamualaikum. Sampai di sini jelas? Paham? Karena guru kita udah berdiri, pertanda saya harus berhenti. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai, Ustaz Abdurrahman Jailani yang telah menjelaskan. Tapi insya Allah ini paham beneran ya Bu ya. Bukan paham, gak paham, tapi penting paham ya. Tadi guru kita telah menjelaskan definisi bagaimana sesungguhnya rendah hati, bukan rendah diri. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga merendahkan hati kita di hadapan manusia. Untuk itu kita insya Allah akan mendapatkan balasan derajat, diangkat derajat kita dengan setinggi-tinggi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya pemirsa di segmen berikut, selain tadi mendapatkan derajat yang tinggi ketika kita merendahkan hati kita, mendapatkan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kelebihan apa lagi atau keutamaan apa lagi yang bisa, yang jika kita lakukan sifat rendah hati ini, atau kelebihan apa lagi yang akan kita dapatkan, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua oleh Syekh Fikri Thorik. Ya salam, begitu ya Syekh ya? Ya salam, Masya Allah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya salam. Masya Allah, ini yang hadir orangnya rendah hati semua ini. Pemirsanya rendah hati semua ini. Semuanya insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kisah ibu-ibu, bapak-bapak, ya salam. Nabi Isa alaihi salam ketemu sama Nabi Yahya alaihi salam. Kenal sama Nabi Isa? Takut ditanya kenal di mana? Ceramah zaman dulu. Nabi Isa putra Maryam alaihima wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Nabi Yahya putra Nabi Zakaria alaihima wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Beliau berdua ini adalah sepupu. Bahasa kita orang Betawi misanan, mindoan. Ibunya sama ibunya adik kakak. Kalau Nabi Isa nama ibunya Sayyidati Maryam. Kalau Nabi Yahya nama ibunya siapa? Asya. Siapa? Asya. Asya sama Maryam adik kakak. Nabi Isa pernah bilang sama Nabi Yahya, ya Nabi Allah Yahya istaghfirli. Masya Allah. Wahai Nabi Yahya, doakan ana biar ana diampuni oleh Allah. Masya Allah. Apa dosanya Nabi Isa? Nabi Isa nggak pernah bikin dosa. Nabi-nabi nggak ada yang pernah bikin dosa. Nabi-nabi maksum. Tapi bagaimana ketika dia menganggap Nabi yang satu lebih soleh? Dia katakan, Nabi Yahya istaghfirli. Doakan ana biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Isa? Anta khairum minni. Kenapa? Karena engkau wahai Nabi Yahya, kamu jauh lebih baik dariku. Apa kata Nabi Yahya, Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi Yahya, la, tidak. Bal anta istaghfirli. Saya minta kamu yang mendoakan saya,
biar saya diampuni oleh Allah. Li'annaka khairum minni, karena kamu itu yang sebenarnya jauh lebih baik dari saya. Masya Allah. Ya salam. Merinding kita dengar ini. Nabi sama Nabi itu saling tawadhu. Apa alasannya kata Nabi Yahya? Kamu Allah sucikan. Lahir dalam keadaan tanpa ayah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantar ruhmu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi Isa, la, kamu lebih baik dariku. Karena di saat aku lahir, aku sendiri yang mengucapkan salam atasku. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atasku, hari aku dilahirkan, hari aku wafat, hari aku bangkit. Tapi pada saat engkau yang lahir wahai Nabi Yahya, Allah yang mengucapkan salam langsung padamu. Wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat atas Yahya, hari kelahirannya, hari kematiannya, dan hari kebangkitannya. Kata Nabi Yahya, la anta khairum minni. Akhirnya bagaimana? Istighfar bersama. Ya salam. Asyik ya, asyik ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ya salam. Saya mohon maaf sama para qori ya, saya bukan qori, jadi seadanya nih. Jadi kalau ada salah-salah dimaafin. Ya salam. Wa ibadur rahman, dan para hamba-hamba ar-Rahman. Allah menyebut hamba-hamba Sang Maha Penyayang. Ya salam. Sopo mereka? Ya salam. Wa ibadur rahman. Sopo mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang kalau jalan di muka bumi menunjukkan ketawaduannya, rendah hati. Tadi kata Ujai, ya salam. Assalamualaikum kata Ujai. Dia suka ngambil saya juga nih. Betul gak? Tawadhu, rendah hati. Masya Allah. Jadi pokoknya gini, jalannya itu gak jalan belagu. Ada orang jalan belagu. Orang bilang, petantang petenteng nih orang katanya. Ada nggak yang begitu? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita nggak boleh nilai orang ini orang sombong, kita nggak boleh. Kalau kita berani nilai ini orang sombong, berarti siapa yang sombong? Kita. Tapi kita jangan juga jadi orang yang sombong. Nabi kita Muhammad, bagaimana tawadhunya dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari. Tidaklah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi jalan ketemu sama anak-anak, hatta anak-anak kecil, melainkan beliau yang lebih dahulu bersalam, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah Nabi kita. Kalau jalan nih Bu, ketemu anak kecil, Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mereka senang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Kenapa? Ya salam. Begitu. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dikatakan orang bodoh, kenapa? Komentarin gak benar tentang kita atau nyelak kita, jawabannya qalu salama. Si orang yang tawadhu ini ibadur rahman, dia jawabnya dengan kata yang lebih baik.
Contoh lagi Nabi Isa, mumpung saya ingat. Dulu ada orang nyelak Nabi Isa habis-habisan, menjelek-jelekkan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak pernah menjelekkan orang tersebut. Ditanya, wahai Nabi Isa, kenapa kau tidak membalas ejekannya? Kata-kata itu tidak ada dalam hatiku. Ya salam. Kata-kata itu tidak ada. Orang yang bisa berbicara buruk karena ada di dalam hatinya dan jiwanya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Begitu waktu malam, dia merasa butuh Allah, dia bangun, dia sujud, dia ruku, dia menangis pada Rabbnya. Allahu Akbar. Ini kayaknya nih wajah-wajah ahli tahajud semua nih. Pemirsa nih wajah-wajah ahli tahajud semua nih. Kayaknya 2 juz seharian ini. Juz apa nih? Ya salam. Insya Allah kita jadi orang-orang yang diberikan karunia besar oleh Allah, bisa rendah hati karena Allah. Amin, amin. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Terima kasih Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Betapa indahnya sebuah kisah yang baru saja dituturkan oleh guru kita Syekh Thorik tadi antara Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Ketika orang memiliki sifat rendah hati yang ada bukannya kecongkakan atau kesombongan, justru mereka saling beristighfar. Nah, ketika kita memiliki sifat rendah hati, insya Allah itu bagian daripada mewarisi sifat nabi-nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain yang juga memiliki sifat rendah hati. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kita masuk ke dalam segmentasi tanya jawab, dipersiapkan pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Abdurrahman Jailani atau biasa disapa dengan Bang Ujai. Kali ini kita akan berbagi berkah bersama kuis Luwak White Coffee. Sebagaimana biasa, saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah 1 juta rupiah. Insya Alhamdulillah. Mau duit 1 juta? Ijo matanya saudara. Tentu saja para pemirsa, ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa sebagaimana biasa dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Tunjuk tangan. Pertanyaannya dulu apa ya? Oh iya. Pertanyaannya saudara, yaitu adalah sebutkan salah satu keutamaan dari sifat rendah hati. Waduh, kayaknya sih saya punya tema nih tadi. 1, 2, 3. Ya udah deh yang mudaan. Yang tuaan dong. Silakan. Ngiri aja dah. Elah. Silakan sebutkan namanya ya dan jawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dias, asal saya dari Jakarta. Izin menjawab. Ya, Pak Ustadz, silakan. Jadi jawabannya akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tanya kepada para jamaah, kira-kira benar apa salah itu? Kurang kompak, benar apa salah? Alhamdulillah, jawabannya benar, maka selamat Anda mendapatkan uang tunai sejumlah 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, dipotong pajak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ditaruh dulu. Silakan kembali ke tempat. Dan para pemirsa, jangan kemana-mana tentunya. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik sekali yaitu rendah hati anugerah ilahi. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya definisi dan juga keutamaan apa saja ketika kita memiliki sifat rendah hati ini. Nah, di segmen ini kami akan buka segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Pak Fikri. Boleh berdiri Pak Fikri, yang akan dijawab oleh Chef Fikri. Sama-sama Fikri ini ya, Masya Allah. Silakan Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Ahmad Fikri. Saya jamaah daripada Masjid Jami Al-Huda. Pertanyaan Pak Ustadz Fikri Thorik. Rendah hati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tapi orang yang dianugerahi hati oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia sombong. Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Untuk itu aja Ustaz. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Chef Fikri ya salam. Fikri ya salam. Ya salam. Berfikir artinya ya. Insya Allah banyak idenya yang bagus-bagus ya Pak ya. Kita kalau baca apapun kita disuruh mikir. Di Quran itu dikatakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, kisahkan kisah-kisah agar mereka dapat berfikir. Ya salam. Jadi begini, ada hadis ketika seorang sahabat mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil dzarrah. Ada sebagian mengartikan dzarrah lebih kecil dari biji sawi lah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu ada sedikit saja kesombongan, nggak masuk surga. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmat. Dan kalau kita perhatikan semua orang-orang yang matinya tidak dapat hidayah, itu karena kesombongan semua. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Wahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu pernah mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Terus dipanggilnya seluruh kaumnya dan dia katakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, matinya nggak dapat hidayah. Qarun mengatakan ilmin indi, saya dapat semua ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang kudapati ini karena ilmu saya. Matinya tidak dapat hidayah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Dari saking takutnya para sahabat tentang masalah sombong ini sampai mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan orang yang dia pakai pakaian bagus, sendalnya bagus, na'ala hasanah, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, sendalnya bagus, ibu-ibu sendalnya bagus, bapak-bapak bagus, ya salam. Ditanya, itu nanti sombong gak ya Rasulullah, kan gitu? Saking takutnya sama sombong, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya salam. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Tidak masalah kita perindah rumah kita semuanya karena mengharap ridha Allah. Kemudian Nabi menyampaikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nasi. Yang disebut sombong adalah menolak kebenaran, mencela orang lain. Ya salam. Ya salam. Kalau yang namanya sombong itu menolak kebenaran, mencela orang lain. Pokoknya gak jauh dari situ.
Kalau kita pakai pakaian bagus, kitanya, ih itu lihat tuh jilbabnya tuh, udah jelek masih dipakai. Nah, sombong. Tapi kalau ibu-ibu pakai jilbab bagus, ibu tidak mencela orang yang jilbabnya biasa saja, ibu tidak termasuk sombong. Masya Allah. Tidak Ya salam. Baik, silakan boleh duduk kembali Syekh Fikri atas jawabannya, Masya Allah. Dan berikutnya kami persilakan kepada para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Evi, silakan boleh berdiri Ibu Evi. Dan disampaikan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Saya perkenalkan, saya Evi dari pengajian Al-Huda Jumat sini. Pertanyaan saya buat Pak Ustadz Uje, yaitu bagaimana cara mempertahankan hati agar kita selalu tawadu. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan, Ustaz. wabarakatuh. Ahsanti, pertanyaan yang cukup bagus, di mana bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita agar senantiasa rendah hati. Hal yang pertama yang harus sama kita ketahui adalah kita harus selalu senantiasa menyadari, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya apapun yang ada pada diri kita itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran seperti itu tuh harus ada. Jadi kita ini lemah tanpa Allah. Kita ini tidak punya apa-apa tanpa Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ketika kita punya rasa itu, maka kesombongan akan bisa ditekan di dalam diri kita. Kayak contoh sekarang, ibu-ibu sama bapak-bapak, kenapa sih bisa duduk di masjid sekarang ini? Karena siapa coba? Karena Allah, bukan karena semata-mata yang tadi awal lagi Ustadz sampaikan, usaha kita, bukan. Karena ada orang yang udah niat datang nih kemari, giliran waktunya nggak jadi datang. Ada nggak? Nih ibu punya temen nih sekarang nih yang janjian sekarang nih. Ada nggak yang janjian tapi kagak jadi datang? Banyak apa dikit? Tuh, niatnya ada, tapi Allah nggak kasih bantuan lewat taufik, nggak didorong sama Allah sehingga kagak hadir. Jadi kita bisa hadir di sini Allah yang nentuin. Makanya ulama mengatakan tuh, kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, artinya apa tadi? Tidak ada daya dan kekuatan. Ustadz tanya nih, mikir dulu sebelum jawab, mikir. Assalamualaikum. Mikir, daya ame upaya sama nggak sebenarnya? Ah, yang benar. Ini yang kagak pinter gurunya apa muridnya ya? Daya dan upaya. Upaya bisa diartiin daya nggak? Hah? Upaya dulu baru daya. Kayaknya besok gue berhenti jadi ustadz nih. Bukan daya listrik ya, bukan. Kalau dalam bahasa Arab la haula tidak ada kekuatan. Ya kan, wala quwata. Lah dia juga itu. Tidak ada kekuatan dan kekuatan. Ini kayaknya pulang berantem nih bu-ibu nih ntar gara-gara gini nih. Ustadznya salah nih. Udah begini aja nggak usah tanya. Daya dan upaya menurut kacamata saya yang saya dapat dari ngaji saya ngaji nih ya, dalam kitab itu sarwa keneh. Naon eta sarwa keneh tah? Sama aja. Makanya gue bingung kalau ibu-ibu bilang beda. Gak sama, lebih bingung. Kenapa? Karena pada intinya saya akan sampaikan,
timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita memakai dua kalimat yang sama, padahal yang namanya bahasa Arab itu sifatnya ringkes, nggak perlu ngulang-ngulang. Loh kok sekarang ada kata pengulangan, daya dan upaya, dia juga kekuatan dan kekuatan. Pasti ada hikmah di belakangnya. Tuh maksud saya, paham apa kagak ini? Yang benar. Jelas apa belum ini? Pusing-pusing deh lu bodo amat ya. Nah terakhir maknanya adalah kekuatan yang pertama, maksudnya tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dari Allah, itu maksudnya. Dan tidak ada kekuatan menjauhi maksiat, itu pun dari Allah. Assalamualaikum. Paham kagak lo? Kalau udah paham ya udah. Baik Mas Elo, terima kasih Ujai atas jawaban yang disampaikan. Udah jadi fix ya antara daya dan upaya ya. Ini berantem nih antara ibu-ibu Tebet sama ibu-ibu Cikupan nih ntar nih. Ini masalah nih, rombongan dari Cikupan nih Ustadz. Dan nanti kita akan dengarkan kembali, guru-guru kita akan menyampaikan tausiah, termasuk nanti Ujai akan menyampaikan di segmen berikut bagaimana sesungguhnya sifat rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Assalamualaikum. Berbicara tentang contoh yang diberikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rendah hati. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita? Salah satunya ada satu kisah di mana Nabi Muhammad satu waktu didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat ini, saudara hadirin, gemeter menghadap Nabi. Biasalah kalau ada orang yang terpandang, ada orang yang mulia, tokoh yang luar biasa, kita terkadang ngefans kalau bahasanya kepada orang tersebut. Pas lagi bertatap muka kan gemeter tuh kita. Mau ngomongnya kayaknya susah gitu loh. Takut salah, grogi aja bawaannya. Ada nggak yang begitu modelnya? Bener ya? Nah, beliau punya sahabat begitu. Ketika menghadap daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kebesaran yang dilihat pada diri Nabi. Dan memang sama kita tahu siapa sih yang lebih mulia daripada Nabi, betul tidak? Ada nggak manusia yang lebih agung daripada kita punya Nabi? Ada nggak orang yang lebih tinggi daripada kita punya Nabi? Bahkan Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling tertinggi daripada akhlaknya. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu walillah. Itu Nabi, saudara. Apa Nabi bilang ketika ngelihat sahabatnya model macam kayak begitu? Hawin hawin alaik, tenang. Kalau bahasa anak mudanya, nyantai bro, nyantai bro. Fa inni lastu bimalikin, aneh ini bukan raja. Ajib. Ya salam. Tadi dia pakai punya gue lagi punya dia. Benar apa benar? Nabi itu, saya ini bukan raja, padahal raja aja di bawah derajat Nabi. Betul tidak? Subhanallah. Lalu kemudian Nabi menyampaikan, innama ana benu imra'atin ta'kulul qadid. Saya ini, kata Nabi, hanyalah seorang wanita, anak dari seorang wanita yang biasa memakan daging kering. Ungkapan Nabi aja udah mensyiratkan daripada contoh keteladanan bagaimana beliau manusia yang punya derajat tinggi tapi tawadhu. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka nggak ada teladan yang sebaik-baiknya kecuali ada pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Makanya ayat ini memakai dua huruf taukid. Yang pertama adalah lamut taukid, yang kedua adalah huruf taukid qad yang masuk ke dalam fi'il madi. Sekali lagi, ngerti kagak ngerti dengerin. Sepakat? Pokoknya paham kagak paham pura-pura. Insya lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Nabi makan bersama orang yang lemah, orang miskin. Tapi Nabi Muhammad SAW makan sama orang miskin bareng nih mak. Bukannya apa namanya itu? Hah? Bukan. Apa bahasanya biar dilihat orang, apa namanya itu? Pokoknya begitu dah, pokoknya ya. Nabi nggak begitu tujuannya, kagak. Tapi memang dasarnya begitu, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam contoh pada kesempatan kali ini, Nabi biasa mendahulukan salam. Mendahulukan salam adalah bentuk ketawaduan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, pada mendahulukan salam. Iya, mungkin tadi yang dimaksudkan adalah pencitraan mungkin ya. Benar. Ribut amat tadi mau ngomong situ. Zaman sekarang pada pencitraan dikit-dikit selfie ya. Benar. Narsisme, Masya Allah. Nah, ini berkaitan tadi indahnya sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ujai. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana sifat rendah hati tersebut. Nah, kami persilahkan berikutnya. Siap. Ada jamaah kita akan mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Ridho. Boleh berdiri Pak Ridho, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho, salah satu jamaah Masjid Jami'al Huda Muhammadiyah Tebet Timur. Mau tanya Ustadz, di era sekarang ini kan eranya media sosial. Betul. Sebagian banyak kegiatan dan aktivitas kita sering mempost di Facebook, Instagram dan yang lain sebagainya. Nah, sebagian orang kalau kita mempost sebagian kegiatan kita tersebut, banyak yang mengomentari yang tidak enak. Banyak komentar negatif. Itu cuman pamer, itu cuman ini lagu-laguan aja, kita kayak gitu. Nah, pencitraan tadi ya. Pencitraan betul, cuman imaging aja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tips and trick atau kiat-kiat kita untuk stay tawadu atau menjaga ketawaduan kita dalam memposting kegiatan kita ke sosial media. Jadi bagaimana cara kita tetap menjaga untuk tidak ujub pada saat kita memposting kegiatan kita di media sosial, begitu Ustaz. Baik, jazakumullah khairal jazaa. Silakan duduk kembali Mas Ridho. Terima kasih. Silakan Bang Ridho. Pokoknya kalau beliau mau dihina, dicaci, dimaki, tetap aja Ridho. Ridho dia. Emang namanya Ridho bukan apa. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, konsepnya kembali ke niat Bang. Saya juga nih sekarang lagi syuting live, saya posting. Benar kagak? Lah kalau ada orang yang ngomong, sombong, baru kayak di TV One loh gitu. Lah habis bagaimana orang kita memang mau biar dakwah kita lebih luas kan gitu. Yang nonton ada kan ngebantu juga. Yang namanya syiar dari Damai Indonesiaku. Lah kita posting. Nah bagaimana kemudian apakah menimbulkan ujub atau tidak? Balik lagi ke diri kita. Bisa aja saya posting juga emang ibarat kata saya ujub. Atau bisa aja saya memang hanya betul-betul mau mensyiarkan dakwah. Assalamualaikum. Benar apa kagak? Jadi tugas kita, diri kita kembali. Omongan orang lain mah sebedeteing. Benar gak sih? Kalau mikirin orang lain omongan bang, dua Allah setruk loh. Betul kagak? Iya, walaupun dua arah nih, dua arah. Kitanya posting tujuannya
baik karena Allah. Kalau udah tujuannya baik, ya udah nggak usah dipikirin apa kata orang. Karena apa? Allah yang maha tahu hati kita. Kita yang lihat, jangan mencoba untuk mencari tahu atau ngebelek daripada hati orang. Kan kira-kira kan kita namanya ngebelek hati orang. Dasar lu sombong. Lu tahu dari mana kalau yang posting sombong? Emang lu bisa belek hatinya kan enggak? Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Kayaknya puas banget lu gue belain. Tapi di satu sisi lain kitanya juga harus pilih-pilih postingan. Jangan kalau kenyataan hidup gembel, ya kan, hidup sulit gaya elit, itu juga jangan. Posting, taruh pakai handphone yang asli. Guys, healing guys. Pantai dong, ke pantai guys. Elah. Kenyataannya boleh ngutang. Paham gak kira-kira? Orang tahu ngelihat lah ngutang sama gue, dia healing bayar belum. Oh kan betul lagi aja. Pengalaman lagi diutangin sama orang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Boleh kembali Ujai. Tapi tadi belum dijawab ya. Tadi kan ada yang nanya, wah sombong baru juga di TV One. Ujai jawab aja. Lah daripada di CCTV. Baik, berikutnya pemirsa, guru kita Syekh Fikri juga akan menyampaikan tausiah dan juga masih kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya salam. Masya Allah, kita bahas dari awal sampai sekarang tentang tawadhu. Pertama saya ingatkan sama diri saya, terutama kita semua. Kita jangan pernah merasa sudah tawadhu. Kalau kita merasa kita sudah tawadhu, berarti ada kesombongan di situ. Yang kedua, kita jangan pernah menilai bahwa orang lain itu sombong. Karena dengan menilai orang lain itu sombong, maka berarti di diri kita juga ada kesombongan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Dan kita semua meyakini bahwa tidak ada orang bisa terangkat derajatnya melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Masya Allah. Kita nggak bisa ngangkat diri kita, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Apa dengan kekayaan kita bisa angkat derajat diri kita? Berapa banyak orang yang tambah kaya akhirnya menjadi hina? Ada? Sopo jenenge? Ora paham. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Dan belum tentu orang bisa punya jabatan tambah terangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya bukan karena itu semua. Jadi yang pasti yang bisa mengangkat derajat kita siapa? Allah. Saya yakin kita semua sepakat. Saya, Ujai, semua kita ini pengen mulia, betul nggak? Ada orang hidupnya pengen hina? Tidak ada. Semua orang pengen mulia. Dan siapa yang bisa muliakan kita? Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep sama kita, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah? Tawadhu karena Allah, bukan tawadhu karena harta orang. Ada orang depan orang fulus. Ini apa ini? Ini jari. Astagfirullahaladzim. Ada orang merendah sama orang karena fulusnya. Ada enggak? Ada orang merendah karena jabatannya. Ini kita enggak. Kita merendah karena Allah. Rendah hati karena Allah. Ada satu orang nanya sama gurunya begini Bu. Alimni ya Syekh. Coba ajarkan aku wahai guru. Gimana caranya jadi orang tawadhu? Ya salam. Syekhnya bilang.
Caranya kalau kamu ketemu orang yang lebih tua darimu, yakinilah karena dia lebih tua darimu, pastinya amal solehnya lebih banyak. Karena dia lebih dulu hidup di dunia, sehingga kamu tidak bisa menyombongkan diri padanya. Ya salam. Ketika kau berjumpa dengan orang yang lebih muda darimu, yakinilah bahwa amal buruknya dia lebih sedikit dari amal burukmu yang kamu lebih tua dari dia, sehingga kau tidak menyombongkan diri padanya. Ya salam. Jadi orang tawadhu tuh enak, nggak perlu pengen dilihat orang, nggak perlu maksain diri. Tadi disampaikan juga sama Ustadz Zailani, beliau tadi nyampaikan nggak perlu kita maksain diri di luar kemampuan kita. Ada satu riwayat dikatakan, rahimallah imra'an arafah qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar kemampuannya. Kita mampunya pakai motor, nggak usah maksain beli mobil. Hah? Wah, malu kalau nggak pakai mobil, kita dihina. Bagi pandangan kita, padahal mah orang biasa-biasa aja. Bisa jadi kita maksain terus, paling utang gitu. Belum tentu juga kita mulia. Mulia itu dengan iman dan takwa kepada Allah. Mulia itu dengan akhlakul karimah. Kita baik sama orang, kita bakalan dimuliain. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, ini tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Nah, langsung saja saya berikan kesempatan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Tuti Alawiyah. Masya Allah, ini namanya legend banget ini, Ibu Tuti Alawiyah. Silakan boleh berdiri Ibu Tuti. Ya salam, Masya Allah. Dari Cikupa ya Ibu ya? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Alawiyah, Ketua Muslimat Kecamatan Cikupa, Tangerang. Insya Allah Ibu panjang umur, sehat. Amin ya Allah, amin. Jazakallah. Sebelum bertanya, boleh ya salam-salam ke keluarga sama sahabat? Boleh? Langsung saja Bu, langsung. Oh, langsung aja. Oh iya. Ini iya. pasti langsung ditonton. Oh ini, baik, Bu. baik. Begini Pak Ustadz. Bunda berusaha menjadi orang yang rendah hati. Belum bisa menjadi orang yang rendah hati, tapi berusaha. Bagaimana menyikapi antara sahabat atau tetangga yang memang kurang baik terhadap Bunda. Contoh misalkan begini, bukan berarti Bunda yang baik ya, bukan. Gini, misalkan Bunda selalu berusaha ingin seperti Rasulullah, banyak senyum. Bunda itu udah senyum semanis-manisnya, ya, senyum selalu agar orang itu bisa senyum kembali dengan Bunda. Ya. Tetapi apa balasannya? Dia selalu membuang muka gitu, dan selalu seperti itu dan akhirnya tidak berhasil. Bagaimana cara menyikapi orang seperti itu? Terima kasih atas jawabannya. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaannya oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada orang yang masih buruk sikap, tapi bagaimana kita tetap bisa rendah hati? Kita udah baik tapi orang tetap nyambutnya buruk. Jelek ya. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya salam. Dalam hidup ini ujiannya ada berbuat baik itu. Makanya dulu saya mau cerita aja, saya sebenarnya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita juga belum tentu bisa ngamalinnya. Ya betul nggak? Kita pakai cerita aja. Kita mau belajar bukan sama saya nih, belajarnya sama Imam Abu Hanifah. Rahimahullah, ya salam dulu ya. Imam Abu Hanifah itu ibu-ibu diuji. Padahal beliau kan imam besar Bu ya. Imam besar ini. Kulun nas fil fiqih ala ila Abi Hanifah, kata Imam Syafi'i. Semua orang belajar ilmu fikih kembalinya kepada Imam Abu Hanifah. Alim, kabir, Masya Allah. Beliau diuji Bu, diuji sama tetangganya. Ibu-ibu ada yang diuji sama tetangganya? Apa ibu-ibu yang jadi ujian buat tetangga? Ya salam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita.
diuji sama tetangganya sering zolimin dia. Ya macam-macam deh, nggak usah dijelasin. Pokoknya intinya masalah sampah lah, masalah apa. Tapi Imam Abu Hanifah nggak pernah marah, nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin jelek tetangganya kemana-mana, nggak pernah. Kalau beliau ngomong muridnya bisa marah tuh. Sekali waktu ditanya, ya Imam min aina ta'allamtal hilm? Kamu dari mana bisa punya jiwa kesabaran kayak begini nih? Kata beliau jawab, min nafsi, dari diriku. Gimana caranya belajar dari diri sendiri? Bisa sabar ngadepin kezaliman orang. Apa yang aku tidak suka orang lain berbuat padaku, aku tidak lakukan itu pada orang lain. Ya salam. Kita nggak suka dicela, jangan cela orang. Kita nggak suka dipelitin, jangan pelit sama orang. Kita nggak suka dicemberutin, kita jangan cemberut sama orang. Kita nggak suka. Ya salam. Kita tahu. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya salam. Ini ibu ketawa mulu. Bahagia nih, nggak punya utang nih, tahu saya. Kalau orang punya utang susah ketawa. Ya salam. Jadi apa? Tidak sama baik sama buruk, nggak sama, tetap di sisi Allah nggak sama. Idfa billati hiya ahsan. Kita kalau mau ngelawan orang pakai cara yang lebih baik. Orang cemberut, kita senyumin. Orang maki-maki kita baikin. Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, kalau ada permusuhan kamu dengan dia, kalau depan orang seperti kita sahabat yang akrab. Kemana aja, saya kangen sama kamu. Ya salam. Ya salam. Hati sih mendidih. Pelan-pelan, sabar. Wama, Doain. Doain aja udah. Doain, husnuzonin. Mungkin dia lagi nggak ngelihat, mungkin dia lagi pusing sama yang lain. Udah begitu aja dah. Kita doain. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kalau nerusin gak habis-habis nih. Tapi tadi Masya Allah yang sudah dilakukan oleh Ibu Tuti Aloy udah betul ya, Chef Fikri udah ya? betul. Apapun yang dilakukan meskipun kejahatan, keburukan tetap disenyumin aja. Ibu-ibu ya. Bener, udah gitu aja udah. Udah paling aman. Baik Mas, terima kasih Syekhuna, Chef Fikri Thorik. Nah pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan buka pertanyaan lewat Instagram dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Yang kami buka lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku pemirsa, dan kita saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Pertanyaan ini akan dijawab oleh terlebih dahulu oleh Chef Fikri Thorik atas nama Salviana. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, saat dibilang sama orang humble tapi kenapa masih insecure kalau nggak dipuji, rendah hati atau butuh validasi? Ini yang bertanya Gen Z, ini anak-anak muda di bahasa-bahasanya insecure, rendah hati. Jadi intinya dia pengen rendah hati tapi masih butuh pujian agar tidak dibilang, agar tidak minder begitu. Bagaimana Syekh atas sikap seperti ini? Ya memang ungkapan apresiasi dari seseorang itu insya Allah itu salah satu yang menyemangatkan kita. Saya masih ingat dulu waktu kita pesantren itu kalau ada kita yang berprestasi, guru kita suka bilang dengan bahasa Arab, ahsanta, bagus tadi kamu gitu. Itu, tapi tidak semua orang bisa mengungkapkan kata-kata itu sama kita. Kecuali orang-orang yang memang mencintai kita. Ya salam. Kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Makanya gini aja, biar kita aman, kita pakai surah Ali Imran 139. Wala tahinu kata Allah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan pernah lemah. Kalian jangan pernah menangis. Dan sedangkan kalian itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya salam. Selama kalian beriman pada Allah, kita jalani semua amal kita atas dasar iman kepada Allah.
Masya Allah. Allah akan kirimkan orang-orang yang akan menyenangkan hidup kita. Masya Allah. Membahagiakan. Ya salam, ya Ya salam. salam. Ya salam. Baik, terima kasih saya Fikri atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Lily Escape yang akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana caranya agar kami bisa menerapkan sikap rendah hati di keluarga, terutama saat berbeda pendapat dengan orang tua atau saudara? Ujai silakan. Naam, jazakumullah khairal jaza. Singkat, bahwa ketika kita mempunyai perbedaan pendapat di tengah-tengah keluarga kita, maka salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah pertama, dahulukan adab sebelum bicara. Maknanya apa? Kadang cara kita menyampaikan itu lebih penting daripada isi pendapat itu. Betul apa enggak kira-kira? Sebab adab itu lebih utama dibanding apapun. Yang kedua, biasain denger orang ampe tuntas. Kebanyakan kita kalau orang ngomong udah dipotong baik, betul gak? Nih muka-muka yang suka motong orang lain nih kalau ngomong nih. Yang ketiga, pilih kata yang lemah lembut. Pilih katanya yang baik, yang bagus, sehingga pada akhirnya bisa mempunyai jalan keluar. Kemudian bedain tuh antara prinsip dan selera. Kalau prinsip halal haram jangan iyahin aja. Harus dibantah tapi dengan kalimat yang baik. Tapi kalau bukan halal haram, bukan masalah prinsip, udah deh ngalah aja. Benar gak kira-kira? Jadi biar enggak jadi berantem, apalagi di keluarga kita sendiri. Lalu kemudian selanjutnya adalah jaga hati dari keinginan pengen menang sendiri. Cari yang memang benar karena Allah, bukan benar kata kita. Dan yang terakhir adalah berdoa agar diberi sama Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang dan juga tenang. Amin. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ujai dan juga Chef Fikri atas jawaban dan juga tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, sesaat lagi pemirsa, usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Denis Tim. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Chef Fikri Torik. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan semua setelah saya, semua yang hadir dan pemirsa. Astaghfirullahalazim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan